sekarang kita dengarkan dari Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi, sudah bergabung dari pemerintah Kota Sorong, dari Sekretaris Kota Sorong. Selamat pagi, Pak Moderator. Oh, Pak Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Thomas Aden, Pak Rahman. Saya hari ini jadi moderator. Sehari-hari saya Direktur Preservasi Jalan Wilayah 2 atau Wilayah Timur yang juga membawahi Papua. Tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan Pak Rahman tadi juga sudah bergabung. Kami tahu Pak Rahman juga ada kesibukan. Mohon maaf ini, kita minta waktunya. Siap. Bagaimana strategi dan apa yang sudah dilakukan pemerintah Kota Sorong ya, mungkin itu ya Pak Rahman yang mau disampaikan ke teman-teman ya. Tentunya tujuan akhirnya sama semua, untuk menyejahterakan rakyat Papua. Kami persilakan Pak Rahman, mohon maaf waktunya sekitar 20 menit. Jadi kalau sekarang kita bilang anggap saja 09.20 sampai dengan 09.40 Pak Rahman ya. Baik. Silakan Pak Rahman, Terima kasih, silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya saya beri apresiat dulu untuk Pak Rudi. Ini udah lama saya baru ketemu Bapak di media online ini, Pak Rudi. Ya. Sukses Pak Kampus ya. Terima kasih dan selamat juga udah jadi Pak Sekdan ya. Sebelumnya Pak Peda ya Pak. Menghilang dia Pak, DPO Pak Rudi, DPO. Siap. Baik. Mungkin sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya akan menjelaskan dulu mengenai gambaran umum Kota Sorong dulu Pak, supaya kita sama-sama paham mungkin bahwa Kota Sorong ini merupakan kota baru pemekaran dari Kabupaten Sorong. Sebenarnya kita adalah daerah pembentukan ya dari Kabupaten Sorong. Dulunya 1 kabupaten, sekarang menjadi kurang lebih ada 6 kabupaten, 1 kota dan 5 kabupaten. Nah, Kota Sorong dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 99. Itu undang-undang pembentukannya, kemudian memiliki luas wilayah kurang lebih 1.105 km yang terdiri dari 10 kecamatan atau distrik dan 41 kelurahan. Dengan jumlah penduduk kurang lebih hampir 300.000 jiwa. Kemudian dari letak posisi Kota Sorong ini adalah persis di kepala burung ya. Tadi biasanya Pak Wali sering ngomong bahwa kepala burung itu kalau sayapnya atau ekornya patah, burung masih hidup. Tetapi kalau kepala burung putus, berarti burung itu semua akan mati gitu. Nah, jadi sebenarnya Kota Sorong, Pak. Kalau burung mati bahaya Pak. Jadi Sorong memiliki peran penting Pak terhadap Papua secara keseluruhan gitu. Nah, adapun potensi unggulan kami di Kota Sorong, pertama Pak, kita memiliki letak yang strategis. Kami berada di jalur pelayaran di Alki 3 dan merupakan pintu gerbang masuk ke tanah Papua dari wilayah barat. Kemudian secara umum juga Kota Sorong ini memiliki bandara udara yang menghubungkan arus barang dan orang dari luar Papua ya untuk masuk ke wilayah Papua. Itu adalah letak kami yang strategis sehingga memiliki keunggulan. Kemudian yang berikutnya, Kota Sorong juga merupakan gerbang wisata dunia ke wisata Raja Ampat. Nah, kalau tidak salah Pak Rudi, ketika saya Kepala Bapeda itu ada Perpres nomor 45 tahun 2016 tentang rencana tata ruang wilayah perbatasan Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Nah, di mana di dalam Perpres tersebut mengamanatkan bahwa Raja Ampat sebagai pintu gerbang berbatasan dengan negara luar, dan Kota Sorong merupakan kota utama pendukung daripada pintu gerbang tersebut. Nah, untuk itulah makanya Kota Sorong ini memiliki keunggulan di situ. Kemudian yang berikutnya adalah kita memiliki aksesibilitas yang cukup memadai. Artinya di tanah Papua ini jarang sekali daerah yang memiliki lokasi dan posisi seperti Kota Sorong. Artinya kita terhubung dengan semua jalur transportasi, baik darat, laut maupun udara. Nah, sehingga ini merupakan satu keunggulan juga buat kami Kota Sorong. Dan berikutnya adalah jumlah penduduk. Untuk wilayah Papua Barat, Kota Sorong merupakan kontribusi terbesar jumlah penduduk. Kurang lebih hampir 50% penduduk Provinsi Papua Barat itu berada di wilayah Kota Sorong. Kemudian berikutnya Kota Sorong juga ini sebagai kota jasa dan kota perdagangan. Nah, karena mungkin karena aksesibilitas tadi, pelabuhan dan bandara, sehingga Kota Sorong ini menjadi pusat
jasa dan perdagangan. Dan yang terakhir adalah kita memiliki interland yang kaya, karena Kota Sorong dikelilingi oleh 5 kabupaten, baik itu Kabupaten Sorong selaku induk, ada Tambro, ada Mebrat, kemudian ada Sorsel, dan juga Raja Ampat di depannya. Nah, sehingga ini menjadi suatu potensi unggulan. Next. Kemudian visi Kota Sorong, yaitu kita ingin menjadikan Kota Sorong sebagai kota termaju di tanah Papua. Nah, ini merupakan bukan suatu mimpi yang mengada-ada menurut saya, karena ini merupakan suatu kajian dan menjadi suatu hal yang mungkin akan terwujud karena melihat daripada potensi dan kondisi yang ada saat ini. Kemudian untuk mewujudkan visi ini, Kota Sorong memiliki 8 misi. Nah, salah satu adalah yang menjadi prioritas dari 8 misi ini adalah masalah peningkatan infrastruktur dasar perkotaan. Nah, jadi memang tadi saya sependapat dengan Pak Rudi tadi bahwa berbicara pelayanan umum, bicara peningkatan ekonomi, itu titik utamanya ada di infrastruktur dasar dulu. Bagaimana mungkin perekonomian itu bisa terwujud, bisa meningkat, sedangkan akses menuju ke sana, transportasi yang akan ke sana dalam rangka meningkatkan jalur pasar dan distribusi ini tidak menunjang. Sehingga ini hal yang sangat penting dan sangat urgent menurut saya, terutama kami di wilayah Papua. Beda ya antara dengan di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu luasnya 1/3 dari Pulau Papua, tetapi infrastruktur di Pulau Jawa sangat luar biasa dibanding dengan kita di Papua. Nah, di tanah Papua ini masih ada daerah-daerah yang terisolir dan tidak bisa terhubung. Padahal kita memiliki sumber daya yang sangat luar biasa yang bisa menjadi pangsa pasar baik di nasional maupun di dunia internasional. Next. Kemudian kita berbicara mengenai pengembangan sektor penggerak ekonomi dan peluang investasi. Kota Sorong ini secara tata ruang kita merupakan pusat kawasan nasional ya, PKN di wilayah Papua Barat. Kemudian Kota Sorong juga merupakan daerah penunjang dari adanya KEK di Kabupaten Sorong. Dari sektor wisata kita merupakan kota utama yang menunjang wisata dunia di Raja Ampat. Dan dari sektor perikanan, Kota Sorong walaupun perikanannya, lautannya sangat kecil, tapi kami memiliki potensi perikanan yang cukup tinggi. Bahkan salah satu kontribusi terbesar daripada PDRB Kota Sorong itu bersumber dari bidang perikanan yang menyumbang sektor terbesar. Nah, Kota Sorong ini berdekatan dengan kawasan KEK atau KEK di Kabupaten Sorong, sehingga dapat menggerakkan beberapa kegiatan ekonomi di Kota Sorong, karena Sorong ini menjadi simpul-simpul distribusi barang dan jasa. Sehingga pendistribusian tadi, pengiriman maupun arus masuk keluar barang itu melalui pelabuhan dan bandara yang ada di Kota Sorong. Nah, harapannya Kota Sorong ini bukan akan menjadi sebagai tempat transit sementara, tapi mungkin juga lebih daripada itu supaya Kota Sorong bisa dikembangkan sebagai wisata alternatif sebelum orang menuju kepada wisata Raja Ampat. Nah, kemudian di Sorong juga pernah kita mengusulkan, karena di Sorong ini ada satu kecamatan kami atau distrik kami adalah merupakan distrik kepulauan, di mana dalam sejarah secara heritage ini Pulau Dom yang merupakan salah ibu kota kecamatan Sorong Kepulauan ini merupakan cikal bakal terwujudnya pemerintahan yang ada di Sorong. Nah, sehingga kami sangat berharap pengembangan wisata juga di Pulau Dom ini bisa dijadikan sebagai wisata heritage untuk wilayah Papua Barat. Kemudian selain itu, pengembangan wisata ini juga diharapkan mampu memberikan trigger bagi perkembangan di bidang lain seperti perdagangan, baik secara skala besar maupun ecer, transportasi, penyedia akomodasi dan makan minum, serta jasa-jasa lainnya. Nah, kemudian dari sektor perikanan, seperti tadi telah saya sampaikan, kami tidak memiliki laut yang luas, tetapi PDRB kami itu terbesar adalah salah satunya dari sektor perikanan. Bahkan untuk Kota Sorong, perikanan ini sudah kita ekspor langsung ke negara tujuan, yaitu baik ke Cina maupun ke Jepang melalui pelabuhan Sorong. Next. Adapun rencana pengembangan infrastruktur di Kota Sorong yang terus dan akan kami lakukan menjadi komitmen daerah itu adalah pertama pengembangan Bandara Deo Sorong. Nah, harapan kami Bandara Deo yang saat ini sudah melayani rute penerbangan
domestik ya, kurang lebih satu hari itu ada 70 kali pergerakan naik turun pesawat, baik yang secara reguler maupun secara charter yang keluar masuk. Kemudian jumlah penumpang yang dibawa itu dalam satu hari itu mencapai kurang lebih hampir 7.000 penumpang yang keluar masuk dalam satu hari. Nah, sehingga harapan kami dalam rangka menunjang pariwisata di Raja Ampat ini, Bandara Sorong harus dikembangkan menjadi bandara internasional, sehingga terbuka peluang bagi peningkatan wisatawan yang akan datang langsung, baik dari daerah-daerah negara-negara tetangga ya, seperti Palau, Filipina yang dekat, sehingga mereka tidak perlu harus masuk ke ke Manado atau ke Jakarta, sehingga pendapatan visa ini masuknya ke daerah lain. Tetapi kalau dengan Bandara Deo ini menjadi bandara internasional, jadi wisatawan bisa langsung masuk, sehingga visa ini masuk di daerah kita di Sorong dan sekitarnya begitu. Kemudian yang kedua adalah pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Sauka dan jalan dari Kabupaten Sorong ya. Dari Intimpura ini terhubung dengan kawasan ekonomi khusus di Sorong, Kabupaten Sorong. Yang ketiga adalah peningkatan jalan eks-Petro Cina Kelalin, Kabupaten Sorong di kawasan Kek. Keempat, peningkatan jalan dalam kota Sorong. Yang kelima, pembangunan dan peningkatan jalan akses ke Pelabuhan Rakyat. Nah, Pelabuhan Rakyat ini kami pun sudah mengusulkan, Pak Moderator dan juga Pak Rudi, untuk dijadikan pelabuhan internasional untuk wisata. Nah, tahun ini kami pemerintah Kota Sorong sedang melakukan pembebasan lahan untuk pembuatan akses jalan masuk ke Pelabuhan Rakyat yang menuju ke wisata Raja Ampat. Selama ini kalau kita lewat kan kelihatannya kurang bagus, melewati pemukiman penduduk dan kesannya kumuh. Ini Pemda Kota Sorong saat ini sedang melakukan ganti rugi untuk pembuatan akses jalan masuk. Nah, harapan kami Pelabuhan Rakyat ini bisa dikembangkan menjadi pelabuhan tempat sandarnya kapal pesiar, sehingga mungkin kapal-kapal pesiar dalam jumlah besar itu bisa sandar di situ, sehingga peningkatan PAD maupun perekonomian untuk wilayah sekitar dan Raja Ampat ini bisa terwujud. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan jaringan perpipaan SPAM, air minum Kota Sorong, SPAM regional. Nah, kendalanya sampai saat ini, SPAM ini sudah dibangun dan IPAL-nya sementara dipersiapkan. Nah, pemerintah Kota Sorong juga berkomitmen akan menyiapkan lahan untuk pembangunan IPAL dalam rangka penyediaan air minum di Kota Sorong. Kemudian yang ke-9 adalah pembangunan rumah baru dan peningkatan rumah swadaya masyarakat Papua dan non-Papua. Ke-10, pengembangan Kota Baru Sorong sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif. Nah, ini dulu adalah merupakan Pak Rudi ini pelakunya ini. Waktu beliau masih di BPW, Pak, ya, kita bersama-sama mengembangkan Kota Baru Sorong ini, dan nasibnya sampai hari ini udah ada berapa kali perubahan, Pak Rudi. Jadi yang dulunya terpusat sekarang ini tersebar malah. Dan saya juga sudah tidak mengikuti karena sudah bukan di Bapeda, tapi ini sangat penting Kota Baru Sorong ini karena dalam rangka peningkatan ekonomi kreatif ya yang ada di Kota Sorong. Dan yang ke-11 adalah pengembangan sanitasi perkotaan, baik persampahan, limbah, dan drainase. Serta yang terakhir adalah revitalisasi Pasar Remu Kota Sorong, karena berada di tengah-tengah kota dekat dengan Bandara Deo Sorong. Sehingga pasar ini perlu direvitalisasi sehingga bisa menjadi satu pasar modern yang menjadi percontohan untuk di wilayah Papua Barat, sehingga itu menjadi pusat wisata souvenir bagi wisatawan. Nah, jadi secara umum apa yang diperlukan oleh pemerintah Kota Sorong ini sebenarnya kalau disingkat hanya 3A saja, Pak. 3A itu A, pertama aksesibilitas. Nah, ini aksesnya makanya bandara dan pelabuhannya serta jaringan jalannya tolong diperkuat. Kemudian yang ketiga adalah amenity-nya. Nah, di amenity ini kemudian pemerintah Kota Sorong ada melakukan reklamasi pantai dan diharapkan ini menjadi rencana reklamasi ini akan menjadi satu pusat kawasan ekonomi baru dan menyediakan fasilitas penunjang dalam rangka wisatawan dunia dalam menuju ke Raja Ampat. Nah, nanti harapan kami wisatawan itu ke Raja Ampat bisa one day. Nah, hari-harinya mereka cukup tidur di wisata di kawasan reklamasi ini yang dilengkapi dengan hotel berbintang dan lain sebagainya, ada pelabuhan GT dan juga kapal cepat. Mereka nginapnya di Sorong. Mereka habis itu bisa one day tour ke Raja Ampat, sore mereka udah balik lagi ke Sorong. Nah, itu harapannya kami seperti itu.
Nah, kemudian yang A terakhir adalah atraksi. Nah, atraksi ini sangat penting sehingga menjadi satu daya tarik. Nah, di mana di Papua Barat ini memiliki tarian-tarian maupun juga budaya yang cukup beragam, sehingga ini bisa menjadi satu event dalam rangka menarik daya saing daripada wisatawan. Nah, begitu Pak. Next. Saya rasa mungkin karena waktu yang cukup terbatas, saya batasi dulu Pak, mungkin penjelasan ringkas dari kami. Intinya adalah bahwa kami sangat berharap adanya sinergitas, baik antara pemerintah pusat, provinsi maupun kami daerah, dalam rangka pengembangan infrastruktur dalam rangka penunjang kawasan pariwisata Raja Ampat. Karena kami yakin dan percaya kalau kita bekerja secara sendiri-sendiri, yakin ini akan sulit dan akan berat untuk kita wujudkan. Namun dengan adanya Perpres tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi, kami sangat berharap ini bisa menjadi suatu payung hukum bagi kami daerah untuk bisa meminta ataupun mengajukan sehingga apa yang menjadi kebutuhan di daerah ini bisa ditunjang bukan hanya dari APBD saja, tetapi bisa juga dari APBN. Demikian sementara Pak Moderator yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Rahman yang terhormat. Kita tepuk tangan dulu dong. Kasih tepuk tangan buat Pak Rahman. Luar biasa Pak Rahman. Terima kasih sudah hadir. Jadi intinya tadi Pak Rahman 3A ya Pak. Apa tadi Pak Rahman? Bisa diulangi? Aksesibilitasnya Pak. Ya. Amenity dan terakhir adalah atraksi Pak. Atraksi, luar biasa atraksi ya. Ini Sorong tuh sebagai pintu gerbang, gate ke Papua Barat, ke Raja Ampat, sebagainya. Punya akses darat, laut, udara. Dan 50% penduduk Papua Barat. Dan seingat saya waktu saya di sana dulu, Sorong itu punya tembok Berlin ya Pak. Ya itu yang sekarang direklamasi Pak. Iya. Tembok Berlin itu. Tembok Berlinnya sudah jadi ini, karena Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu, hilang tembok Berlinnya Pak ya. Yang penting ikan bakar jangan hilang Pak. Tetap Pak, itu dijadikan wisata kuliner. Karena kalau saya datang itu nomor 1 saya cari itu. Siap. Baik, terima kasih Pak Rahman. Ini luar biasa ya. Jadi tadi nyambung ya dari Pak Rudi Manggas, strategi seluruh Papua, strategi Kementerian PUPR, kemudian Sorong sebagai salah satu PKSN untuk menjadi Sorong Kota Baru. Sekarang kita dengar apa sih visinya pemerintah Papua ini dari sisi yang di Papua. Yang di Papua ini tadi Sorong di Papua Barat. Pak Adolf Kambuaya, Sekretaris Bapeda Provinsi Papua akan menyampaikan materi berjudul Kebutuhan Infrastruktur Terpadu mendukung pengembangan ekonomi koridor Trans Papua. Nah ini nyambung. Tadi Pak Rudi sudah menyampaikan, kalau sepanjang jalan itu kanan kiri kita tanam jagung, jadi apa coba? Pulau Papua menjadi Pulau Jagung, ya Pak. 100 berapa juta hektar tadi Pak Rudi? Lupa saya. 1,4 juta hektar, Pak. Luar biasa. 1,4 juta hektar itu bisa menjadi lahan. Tapi kita lihat, apa yang diinginkan pemerintah Provinsi Papua, apa yang dilakukan, dan apa yang diinginkan yang dikoordinasikan dengan pemerintah Paspuat. Beliau, Pak Adolf, kami persilakan waktu, tempat, dan layar untuk Pak Adolf. Silakan Pak. Waktu 20 menit dari 09.35 sampai 09.55 Pak ya. Silakan Pak Adolf. Ya, selamat pagi. Pagi Pak. Mas Wid, agak bergema Mas Wid. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah menyelenggarakan kegiatan ini untuk kita bisa sama-sama sharing atau memberikan masukan-masukan dalam rangka pembangunan di Provinsi Papua, khususnya pembangunan infrastruktur terpadu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Provinsi Papua ini adalah provinsi yang melaksanakan Undang-Undang Otonomi Khusus 2001, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Nah, di mana Undang-Undang Otsus itu, saya tidak bicara gambaran umum dan segala macam, ini kan itu sudah biasa
mana-mana teman-teman sudah tahu. Jadi masuk ke intinya. Jadi cita-cita di Provinsi Papua sejak Otsus, bagaimana kita mengurangi ketimpangan pembangunan di Provinsi Papua. Nah, bagaimana kita mengurangi ketimpangan pembangunan di Provinsi Papua. Dan bagaimana kita memberikan perlindungan dan kesempatan yang luas bagi orang asli Papua. Dan bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua. Jadi inilah 3 hal yang merupakan cita-cita Otsus untuk bagaimana pemerintah bisa melakukan koordinasi, sinergitas dengan semua elemen, dengan semua Kementerian KL maupun daerah untuk bagaimana kita mewujudkan itu, mewujudkan ketimpangan pembangunan di Provinsi Papua yang 2021 ke bawah, tahun 2000 ke bawah itu kita melihat Papua ini sangat sulit, tidak seperti hari ini. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh narasumber, Trans Papua dari Merauke sampai Sorong. Dan Trans Papua bagian utara, bagian selatan, Pegunungan Tengah. Nah, itulah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengurangi ketimpangan pembangunan di Papua. Nah, jadi saya mewakili Kepala Bapeda Provinsi Papua dan pemerintah Provinsi Papua menyampaikan kepada seluruh peserta yang mengikuti pertemuan hari ini bahwa apa yang merupakan cita-cita Provinsi Papua itu sudah mulai terwujud. Tadi bagaimana mengurangi kesenjangan, bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua, bagaimana memberikan perlindungan dan kesempatan yang luas bagi orang asli Papua. Ya, ini kita berterima kasih kepada Kementerian PUPR dan daerah, kita sama-sama bersinergi sehingga kita sudah mewujudkan pembangunan yang terpadu antara daerah, dan saat ini sudah sesuai dengan visi misi Provinsi Papua, bagaimana kita meningkatkan konektivitas antara wilayah. Salah satu pengembangan kewilayahan kita, bagaimana kita meningkatkan konektivitas antara wilayah dan melalui pembangunan infrastruktur. Dan itu sudah terbukti di mana pembangunan infrastruktur dari Merauke sampai di perbatasan Papua Barat, Nabire, ini sudah kita ikuti bersama, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan yang dilaksanakan oleh kami di daerah sendiri melalui kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada kami melalui dana tambahan infrastruktur. Sehingga ini sudah memberikan peluang yang besar bagi kami untuk bagaimana kami mewujudkan ketimpangan pembangunan yang ada di Provinsi Papua supaya tidak terjadi ketimpangan antara utara, antara selatan, antara Pegunungan Tengah, dan antara pesisir. Jadi ini sudah mulai terjadi kemajuan-kemajuan di sana sini. Dan yang berikut, kita juga sudah dengan adanya peluang-peluang ini banyak OAP-OAP yang diberikan kemudahan, kesempatan untuk mereka turut berpartisipasi di dalam pembangunan. Dan hari ini juga bicara soal kesejahteraan dan kemakmuran, ini nanti harus perlu kita melakukan satu studi lagi. Karena ini sulit untuk diukur, tapi kalau secara kasat mata kita lihat, hari ini orang Papua bisa mobile dari kabupaten ke kabupaten. Ada yang lewat jalan darat, ada yang lewat pesawat, dan seterusnya. Jadi ini adalah satu perubahan yang terjadi setelah otonomi khusus 20 tahun terakhir ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, yang menjadi kebutuhan kami di Provinsi Papua
saat ini adalah sesuai dengan arah pengembangan, sesuai dengan arah pengembangan wilayah pembangunan kami di Provinsi Papua. Kita di sini ada pembangunan pemetaan wilayah kita ini ada menjadi 5 wilayah adat. Ada wilayah Mamta, ada wilayah adat Sareri, ada wilayah adat Mepago, ada wilayah adat Lapago. Jadi dan ada wilayah adat Animha. Jadi ini yang menjadi kebutuhan kami. Yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber terdahulu bahwa di Papua ini jalan trans sudah dibangun dari Merauke sampai ke Jayapura sedang dikerjakan. Dari Pegunungan Tengah tembus ke Paniai, Paniai Nabire sudah dikerjakan, dan wilayah utara dari Jayapura, Sarmi, dan akan nanti tembus di Waropen dan Nabire. Ini kalau sudah jadi, ini sudah melintasi 5 wilayah adat ini. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa itu trans ini melewati wilayah-wilayah adat. Wilayah-wilayah adat yang saat ini masih belum dikelola. Wilayah adat ini masih dikelola dengan hutan dan lahannya yang sangat luas, subur dengan potensi-potensi yang cukup menjanjikan yang ada di situ. Ini kita belum kelola, sehingga ini yang menjadi kebutuhan kami di Provinsi Papua dengan kita melakukan pemetaan komoditas unggulan di masing-masing wilayah ini, di wilayah Sareri, wilayah Mamta, wilayah Lapago dan Mepago, dan wilayah Animha ini masing-masing memiliki keunggulan-keunggulan, potensi unggulan yang sangat menjanjikan. Dan ini tidak diolah kalau tidak kita lalui dengan jalan trans yang bisa menghubungkan daerah-daerah yang punya potensi ini. Nah, sehingga kami dari pemerintah daerah mengharapkan dengan Kementerian PUPR, jika ke depan terus pembangunan yang diarahkan melalui jalan trans Papua ini sudah jalan terus, maka ke depan kita terus bersinergi juga dengan kementerian lain. Misalnya Kementerian Pertanian, Perkebunan, Perikanan, supaya bagaimana menyiapkan masyarakat lokal yang ada di wilayah-wilayah yang dilalui jalan trans ini. Sebab kalau jalan-jalan ini sudah tembus, ya ini juga akan menimbulkan petaka atau malapetaka juga bagi kita di Papua. Artinya orang-orang kita yang ada di wilayah sepanjang jalan itu, mereka tidak mengerti, tidak memahami untuk bercocok tanam dan mengelola apa yang ada. Nanti teman-teman dari luar yang datang dan bisa menguasai semua, dan akhirnya mereka juga bisa menjadi penonton, dan satu saat juga mereka juga kehilangan tempat. Nah, ini yang kita mengharapkan dari kementerian. Ketika proses ini jalan terus, kita juga akan terus membangun koordinasi dengan kementerian lain yang bisa menyiapkan masyarakat. Kalau dari Kementerian PUPR mereka bangun jalan, maka kita harus dengan yang lain yang bagaimana menyiapkan masyarakat untuk bagaimana bercocok tanam dan seterusnya. Sebab kita punya transmigrasi yang dulu Pak Harto datangkan ke Papua ini, ya ada, tapi mereka tidak berfungsi untuk membantu kita. Mereka semua sekarang sudah ada di kota-kota ini, ya bikin jualan nasi pecel, nasi lalap dan seterusnya. Akhirnya mereka tidak melaksanakan tugas mereka sebenarnya yang dipindahkan dari sana ke sini, bisa membantu orang Papua itu. Bagian ini yang terputus, jadi mungkin ke depan kita terus sama-sama kerjasama untuk mengembalikan. Nah, jadi untuk kita di Provinsi Papua, wilayah adat kita, wilayah Mamta, itu dari Jayapura sampai Sarmi dan seterusnya, ini memiliki keunggulan yang sangat besar. Potensi kelapa sawit, kelapa dalam, coklat, ikan, dan seterusnya, ini belum bisa diolah. Jadi jalan ini sudah jadi.
Dari Jayapura misalnya sudah sampai di Sarmi sudah oke. Kalau sudah tahun depannya sudah tembus Suaropen dan seterusnya. Nah ini bagaimana dengan potensi-potensi ini? Kalau rakyat kita ini belum siap, terus kawan-kawan dari luar yang datang karena dengan mereka punya kemampuan, kepintaran dan seterusnya, mereka bisa mengambil alih itu. Baru bagaimana dengan rakyat saya di Papua yang ada di sepanjang jalan itu, misalnya di wilayah Mamta. Lalu yang kita lihat wilayah Lapago ini kan luas. Itu potensi unggulannya sangat, potensi unggulan pertanian dan seterusnya itu lebih banyak ada di wilayah Lapago dan pertambangan. Banyak yang belum bisa diolah. Nah ini kalau jalan ini sudah jadi, nah bisa-bisa rakyat kita ini mungkin mereka sebagai penonton. Nah ini yang nanti kita terus sama-sama berkoordinasi dan bersinergi dengan kementerian lain untuk bagaimana menyiapkan rakyat kita ketika jalan ini sudah, istilah kita di Papua ini tuntas-tuntas semua atau tembus-tembus. Kalau sudah terkonek semua, apakah rakyat kita hanya jadi penonton ataukah mereka juga terlibat di situ dalam kegiatan ekonomi? Ini yang paling penting untuk ke depan kita harus sama-sama lihat. Nah itu untuk wilayah Lapago. Mepago pun juga sama. Potensi unggulan juga banyak. Jadi masalah pertambangan, masalah pertanian luar biasa di atas. Peternakan. Nah ini yang perlu kita harus kelola secara baik. Dan di wilayah selatan di Haanim, wilayah yang sangat luas dan yang menjanjikan. Kita bicara soal lumbung padi bagi Indonesia ke depan ada di wilayah Haanim. Dan ini yang perlu harus kita terus dorong dengan pembangunan infrastruktur yang sudah saat ini sudah dari Merauke sampai Pegunungan Bintang sudah tembus ya. Tinggal proses pengaspalan dan seterusnya. Kalau itu sudah jadi dan potensi perikanan sangat besar di wilayah Haanim, kelapa dan seterusnya. Dan di situ juga adalah daerah wilayah perbatasan. Nah inilah yang bagaimana kalau jalan ini sudah tembus terus bagaimana dengan rakyat yang ada di sekitar sepanjang jalan yang tadi sudah disampaikan itu. Siapa yang bertanggung jawab untuk menyiapkan itu? Kalau pemerintah daerah ini dengan kemampuan keterbatasan seperti ini ya kami minta pusat terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Perkebunan, dan seterusnya supaya bisa melakukan aktivitas yang mendukung atau mempersiapkan rakyat kami ini supaya mereka akan bisa memanfaatkan jalan ini dengan potensi yang ada daripada jalan dibangun tapi rakyatnya tidak diberdayakan. Nah ini yang terjadi hari ini di sini. Dari Kementerian Tenaga Kerja pun juga harus koordinasikan supaya yang bisa jadi driver itu dari Papua Barat sampai di Papua atau dari Merauke sampai di Papua ya janganlah dari luar. Ini pemerintah harus menyiapkan bagian itu. Kalau tidak jalan kita bangun dan orang lain yang menikmati orang Papua hanya seperti itu. Apa yang kita Nah ini arah pengembangan wilayah di Provinsi Papua 5 wilayah adat itu sudah ada di materi itu, nanti tolong dilihat, dibaca dan disikapi dalam kebijakan-kebijakan perencanaan di tingkat pusat. Yang berikut yang saya mau sampaikan ini wilayah Sereri, ini wilayah yang potensi perikanan, potensi wisatanya sangat menjanjikan Indonesia masa depan. Kalau hari ini orang bisa bicara soal Raja Ampat, tapi saya menyampaikan bahwa kita punya juga di Papua ini adalah wilayah Sereri. Biak, Serui, Supiori, dan seterusnya. Itu dengan pusat-pusat potensi sumber daya perikanan yang sangat luar biasa. Dan tempat-tempat pariwisata yang paling menarik dan indah di dunia ada di wilayah ini. Nah inilah yang dari Kementerian PUPR kami selalu bicara bagaimana jalan lingkar antara Yapen,
Dari Yapen Timur sampai Yapen Barat, Selatan, dan seterusnya itu bagaimana bisa tembus. Nah, kalau Biak ini sudah tembus semua, jadi bagaimana kita tingkatkan dia. Nah ini menjanjikan, jadi Biak ini sudah langsung berbatasan dengan negara lain. Palau dengan Jepang, dengan Filipina. Yang ke depan kalau kita perkembangan teknologi, kemajuan, dan sejarah, ya potensi-potensi perikanan ini kan kita bisa jual ke sana, kita tidak perlu lagi ke Jakarta terlalu jauh. Nah ini yang mungkin saya sampaikan supaya teman-teman dari pusat tolong memperhatikan itu. Jadi ini saya tidak bisa menyampaikan materi ini semua nanti dibaca, yang di belakang-belakang itu hanya sebagai masalah-masalah saja, tapi inti kita itu ada di arah kebijakan, arah pengembangan wilayah adat di Provinsi Papua. Itu ada 5, itu wilayah adat Lapago, Mepago, Sereri, Kaanim. Nah, ini yang perlu diperhatikan di dalam rencana pembangunan jalan. Ya, baik, mungkin dari Kementerian PUPR kami sampaikan terima kasih juga karena saat ini terus konsentrasi di wilayah daratan atau tanah besar, kami di Papua bilang, tapi wilayah kepulauan ini belum ditangani secara baik. Kepulauan itu Yapen, Biak, Supiori, dan seterusnya, ini kita harus tangani karena ini tempat pengembangan pariwisata dan seterusnya ke depan. Lalu yang berikut di pusat, di Sereri itu, di Biak itu kan saat ini kan dijadikan sebagai kawasan nasional. Kawasan nasional tapi tidak diikuti dengan aktivitas-aktivitas yang bisa konkretnya itu ada di sana itu seperti apa. Nah ini yang tolong diperhatikan dari Kementerian PUPR. Kalau bandara Frans Kesepo-nya dikembangkan, dipertahankan terus seperti dulu, ya disitulah menjadi titik pertumbuhan pengembangan ekonomi di kawasan Sereri. Nah ini, jadi ini beberapa hal yang paling penting yang kami usulkan untuk kebutuhan kami di Provinsi Papua itu pembangunan jalan yang menembus wilayah-wilayah adat ini. Bagaimana dari Mamta menembus wilayah adat Mepago. Nah itu dari Jayapura ini sampai Nabire. Nabire kan masuk Mepago. Nah bagaimana dari Mepago ke Lapago. Nah, ini bagaimana kita tangani secara baik supaya bisa tuntas sehingga bisa mengurangi tingkat kemahalan yang saat ini kita hadapi di Provinsi Papua. Terus bagaimana dari Mepago ini, dari Timika sampai Paniai sampai Dogiai ini, ya ini kalau ini sudah selesai bisa tembus, maka ini juga dapat mengurangi tingkat kemahalan di wilayah pegunungan. Nah sehingga pendekatan untuk kami membangun Provinsi Papua dari sisi infrastruktur adalah dengan pendekatan kewilayahan ini. Nah, karena wilayah-wilayah ini kita berani menetapkan dia karena masing-masing memiliki keunggulan-keunggulannya masing-masing. Potensi pariwisatanya, potensi perikanannya, potensi pertaniannya, potensi perkebunannya cukup menjanjikan. Sehingga bagaimana jalan ini bisa terpadu dengan potensi-potensi ini. Nah itu kami mengharapkan pusat bisa mendukung kami di situ dengan tetap melanjutkan jalan trans yang menembus wilayah-wilayah ini sehingga bisa tuntas dalam waktu yang tidak terlalu lama supaya bisa kita mengurangi ketimpangan-ketimpangan yang tadi saya sampaikan. Dan kita juga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua, itu intinya ada di situ. Kalau jalan sudah tembus ya sudah selesai. Nah sekarang bagaimana siapa yang mempersiapkan rakyatnya untuk bisa memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada di pinggir jalan itu untuk diangkut ke pasar dan seterusnya untuk bisa mendapatkan uang dan seterusnya.
Dan ini yang nanti kita sama-sama ya diskusikan ke depan. Oke, Bapak. Sudah berupaya membangun jalan, berarti kementerian-kementerian lain kita juga harus ajak mereka untuk sama-sama kita melihat Papua. Kehutanannya bagaimana, dari perikanannya bagaimana, perkebunannya bagaimana, kita harus lihat. Sinergi. Yang berikut, yang terakhir dari saya, ya memang pembangunan jalan kita, infrastruktur yang tadi saya sampaikan ini, dari aspek manfaat untuk rakyat ini sangat penting karena dia bisa mendorong kemakmuran rakyat Papua. Tadi kalau kita lihat di belakang saya sampaikan di situ, saya tidak bacakan itu. Jadi contoh IPM kita di Papua ini, IPM ini bukan hanya ditentukan kesehatan, tapi ini ditentukan oleh jalan. Sekarang sudah ditambah juga indikator jalan itu masuk. Jadi kalau anak-anak kita di kampung-kampung sana, di wilayah Pegunungan Tengah, di wilayah pesisir ini, mereka tidak bisa ke sekolah karena tidak ada jalan. Ya, bagaimana mereka bisa sekolah? Nah, itu juga berpengaruh kepada IPM. Nanti lihat di belakang-belakang itu kita menyampaikan IPM di Provinsi Papua rendah itu karena aksesnya bukan akses sekolah, akses jalan, bandara, infrastruktur ini belum menyentuh mereka sehingga anak-anak ini tetap tinggal di kampung jauh dari tempat-tempat pendidikan. Akhirnya ya begitu. Sehingga pembangunan infrastruktur jalan ini sangat penting dan strategis untuk bagaimana mendongkrak IPM di Provinsi Papua itu. Nah, ini kasus yang biasa kita bicara di mana-mana itu. Guru datang ngurus nasib kepegawaian di kabupaten saja itu bisa berbulan-bulan anak-anak diterlantarkan. Karena tidak ada jalan. Jadi, bukan hanya naik pesawat berapa lama dia tiba di sini, dia tinggal tunggu atau naik kapal laut. Ini banyak persoalan di situ sehingga percepatan pembangunan infrastruktur jalan ini ya segera didorong supaya Papua ini bisa tahun 2024 2023 ini sudah bisa terbuka semua sehingga cita-cita pemerintah Provinsi Papua dan cita-cita bangsa Indonesia ini kita bisa capai. Kalau kami bagaimana mengurangi ketimpangan pembangunan di Papua antara pegunungan, antara selatan, antara utara, antara pesisir, antara kepulauan ini bagaimana kita mengurangi ketimpangan itu supaya kita semua sama-sama memiliki kemajuan bersama. Lalu yang berikut, bagaimana kita memberikan perlindungan dan kesempatan yang luas bagi OHP. Itu. Maka kalau ini kita lakukan semua, maka dengan sendirinya kesejahteraan dan kemakmuran itu kita akan ya mencapai. Mungkin Bapak mungkin terakhir. Waktu 2 menit yang saya manfaatkan untuk menyampaikan ini cukup dan intinya nanti lihat arah pengembangan wilayah adat kami masing-masing itu di 5 wilayah adat itu. Bahkan sudah ada. Ya, sekian, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Hormat Bapak Adolf. Wah, terima kasih. Ini Pak Adolf bilang kebutuhan pemerintah Provinsi Papua adalah menyeimbangkan 5 wilayah adat dengan infrastruktur. Betul ya Pak Adolf? Ya mungkin teman-teman ada yang bukan dari Papua mungkin merasa ada apa sih 5 wilayah adat itu? Izin saya tambahin 1 aja kalau boleh ya. Kelihatan nggak? Belum ya? Bisa di stop share screen yang di sana dulu? Nah ini Bapak mungkin Bapak bisa, tadi teman-teman kalau lihat ada daerah Mamta itu di pesisir, Saireri di kepulauan, Lapago, Animha, dan Mipago. Ini sekedar tambahan buat teman-teman yang tidak dari Papua. Jadi ada juga wilayah adat Dombera dan Bombera yang ada di Papua Barat. Demikian Bapak Ibu. Kemudian yang diinginkan juga oleh Pak pemerintah Provinsi Papua adalah pemberdayaan orang asli Papua. Bapak, mungkin juga Bapak sudah dengar adanya Perpres 17 2019, di mana kita juga berusaha
memberikan kesempatan yang lebih luas kepada orang asli Papua untuk bisa mengikuti pelelangan-pelelangan di Papua, Bapak ya. Jadi kita sudah mempunyai paket yang cukup banyak yang khusus orang Papua tahun depan ya. Nanti mungkin dalam diskusi saya juga bisa membantu menceritakan bagaimana kita membuka daerah pegunungan itu Bapak, dari Wamena, Piramid, Tio, Musibang, Usilimo, Karubaga, Ilu, Mulia, Sinak, Beoga, sampai Ilaga, Elili, Nabire. Mungkin yang masih putus hanya Jayapura Sarmi ke Waropen, dan dari Nabire Waropen. Sekarang sedang kita terus bangun Bapak. Kita terus coba dari Nabire ke Waropen.